Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian senantiasa sehat, kemudian masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anakku sayang kelas 9, untuk materi bab pertama ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita belajar tentang teks laporan percobaan, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari kalian bisa mencerna dengan baik dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Naning dengan benar. Baiklah anak-anak, di bab pertama teks laporan percobaan, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengungkapkan informasi apa saja yang diperoleh pada teks laporan percobaan dengan benar. Adapun materi yang akan kita pelajari di sini adalah pengertian laporan percobaan, kemudian ciri-ciri laporan percobaan, kemudian simpulan informasi dalam teks laporan percobaan, struktur laporan percobaan, sampai nanti kalian bisa menyusun teks laporan percobaan dengan benar. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Di situ ada pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah laporan atau eksperimen yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan atau eksperimen itu dilakukan setelah kalian mengamati atau melakukan percobaan atau penelitian. Nah, kemudian laporan percobaan berbeda dengan laporan yang lainnya. Di situ ada 7 ciri yang harus kalian pahami. Yang pertama, disusun berdasarkan laporan percobaan atau penelitian. Yang kedua, teks laporan percobaan itu membahas tentang sesuatu yang bersifat realita, objektif, kebenarannya dapat diuji. Kemudian teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur teks secara runtut dan sistematik, berurutan. Tidak boleh diloncat-loncat, jadi harus berurutan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ilmiah, bahasa yang komunikatif, bahasa yang jelas dan logis. Yang kelima, disusun lengkap. Yang keenam, menarik dan interaktif. Dan yang ketujuh, menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, ini yang paling penting. Dalam setiap bab bahasa Indonesia, selalu kita tidak lepas dari 5W1H atau yang disingkat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What, who, why, when, where, dan who. Nih, what, ya, apa judul dari percobaan itu. Kemudian who, siapa pelaku percobaannya. Why, mengapa, apa tujuan teks laporan percobaan itu dibuat. When, kapan waktu percobaan itu dilakukan. Where, di mana tempatnya, tempat percobaan itu dilakukan di mana. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Bagaimana ini termasuk di situ dijelaskan langkah percobaannya, apa saja yang dilakukan. Yang terakhir, ini yang penting, nanti kalian setelah kalian memahami isi dari laporan percobaan, kita harus bisa menentukan apa informasi yang ada dalam laporan percobaan itu. Kemudian setelah bisa menentukan informasinya, bisa menarik satu kesimpulan
dari teks laporan percobaan. Ini ada urutan bagaimana kita mendapatkan informasi dari teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu tadi, apa judulnya, kemudian objek laporannya apa, yang diteliti apa, kemudian alat dan bahan yang diperlukan apa, hasil yang dicapai dalam percobaan itu apa, siapa yang melakukan percobaan, alasan atau mengapa percobaan itu dilakukan. Ini biasanya latar belakang. Kapan waktu percobaan itu dilakukan, di mana percobaan itu dilakukan, dan yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur dari percobaan itu. Langkah-langkahnya agar kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan Bu Naning sebentar lagi. Yang pertama adalah membaca dengan seksama contoh teks laporan percobaan. Yang kedua, mencatat setiap informasi dari teks itu meliputi 5W1H. Yang ketiga, baru kita bisa menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Dan yang keempat, kalian menggunakan informasi dari teks itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Tentu saja bahasanya komunikatif dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baiklah, itu di buku halaman 17 buku Bahasa Indonesia BSE itu ada contoh teks laporan percobaan. Nah, di situ kalian harus menentukan judulnya apa, kemudian objeknya apa, pelaku percobaannya siapa, tempat dan waktu percobaannya kapan, tujuannya apa, bahan alatnya apa, langkah-langkahnya apa, hasil laporannya apa, terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Baiklah, itu saja yang perlu Bu Naning sampaikan. Untuk tugasnya ini waktunya kalian Bu Naning beri 2 hari untuk mengumpulkan. Baiklah anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kalau yang belum jelas bisa bertanya lewat jawaban pribadi lewat nomor WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.